Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, baik itu yang sama-sama melihat maupun mereka melihat saya, melihat kami, maupun mereka yang mendengar kami doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan ketenangan dan kedamaian, perlindungan, bimbingan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan Allah kepada kita, dan salam sejahtera tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya, khususnya Mbah Jen, yaitu Mbah Bejo, datang dari Padepokan Pusat, yaitu dalam silaturahminya itu ke Gresik. Kemarin beliau sudah 4 hari ya Pak Jen, 4 hari di rumah Pak Dayat, dilangsungkan saat ini di rumah saya sendiri. Nah, hari yang kelima, nanti hari yang keenam mungkin di rumah Pak Dayat. Sesudah itu mungkin besok Pak Jais mungkin besok beliau bertolak, yaitu ke Gumpang Patrap Surakarta. Inilah perjalanan beliau, perjalanan kami. Mungkin saya gali dulu dari beliau bagaimana pengalamannya itu dalam menjalankan amanah-amanah itu. Apakah kita dalam menjalankan amanah itu, dalam pribadi saya sering kesusu, sering gupuh ya untuk mendapatkan tenangan itu. Apakah itu S3, entah bagaimana cara menjalankannya ini mungkin saya coba pada Mbah Jen, Mbah Bejo. Semoga Mbah Bejo bisa menerangkannya, bisa berbagi kepada kita semua. Monggo Mbah Bejo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, ya, betul sekali yang dikatakan Pak Kamai. Jadi saya berangkat dari Gumpang ke Gresik bersama-sama beliau dan rekan-rekan. Itu mendadak ya, mendadak. Jadi ketika beliau tanya besok mau diajak ke Gresik, diangkut ke Gresik, saat itu saya langsung silatun ke Allah, ada petunjuk. Oke, akhirnya saya jawab manut gitu. Manut itu manut Allah ya, bukan manut Pak Kamai. Manut Allah ya. Saya manut ya, akhirnya saya sampai di Gresik sini. Ini hari yang kelima. Tadi ditanyakan Pak Kamai nyinggung tentang S3 ya, santai-santai saja ya. Santai-santai saja itu bisa kita peroleh kalau kita sudah menjalankan amanah ya. Jadi saya misalnya dari Gumpang ke sini itu amanahnya jamaah ya, tandanya saya diajak oleh beliau-beliau tokoh-tokoh dari Gresik, kemudian perintahnya berangkat. Jadi berangkat ini dalam rangka menjalankan perintah Allah ya. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah dengan beberapa kegiatan di Gresik sini, maka kita bisa santai-santai saja ya. Belum menjalankan perintah Allah, gimana mau santai-santai ya. Jadi terutama amanah-amanah yang besar itu ya. Kalau amanah yang kecil, katakan mandi, makan, dan lain-lain itu kan sudah biasa. Tapi ketika kita selesai menjalankan amanah yang besar ya, selesai kita jalankan amanah sesuai dengan perintah Allah berdasarkan tanda yang diberikan, maka baru kita bisa 3S, santai-santai saja. Mengapa santai? Karena
kita menjalankan amanah itu lurus Allah, betul-betul karena perintah Allah, bukan karena duit, bukan karena ingin dipuji atau bukan karena yang lain, tapi karena kita sadar bahwa amanah itu kita jalankan atas dasar perintah Allah. Nah, inilah yang dikatakan lurus ke Allah. Jadi kalau niatnya karena Allah, maka kegiatannya karena diperintah Allah. Jadi nyambung antara niat dan kegiatan. Nah, jangan sampai kita niatnya lillahi ta'ala karena diperintah Allah, karena Allah. Nah, kegiatannya karena duit. Nah, kan nggak nyambung Pak Kame ya? Nggak nyambung. Katanya lillahi ta'ala, ya niat itu karena Allah, berarti kegiatannya karena diperintah Allah. Nah, niat karena Allah, kegiatannya karena duit, kegiatannya karena perintah atasan. Wah, nggak nyambung, nggak nyambung. Jadi ini Bapak Ibu dan Pak Kame ya, mengapa kita bisa santai-santai saja, karena telah menjalankan amanah-amanah Allah, gitu Pak Kame. Jadi umpamanya dalam menjalankan itu harus sinkron, apa kemauannya Allah itulah kita turuti, jangan kemauannya kita ya. Betul. Ya itu. Jadi kalau tidak sinkron namanya itu ya sulit. Mungkin apa perintah-perintah Allah itu harus kita benar-benar kita laksanakan. Jadi perintahnya seperti Bahjen ke sini, perintahnya jemaah, ya Pak Jen juga tandanya jemaah, yaitu memberikan suatu pengerahan maupun bimbingan semampu Mbah Bejo ya. Jadi ini juga harus kita sinkronkan kemauannya Allah dan kemauan kita, sehingga kalau itu kita sinkron, insya Allah rahmat-rahmatnya itu pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai amanah itu kira-kira apa Pak Jen? Mengenai kira-kira amanah itu semisal kira apa? Ya, salah satu makna amanah kan titipan. Titipan. Ya. Amanah itu titipan ya. Amanah itu titipan. Jadi karena titipan itu mesti kata benda. Contoh tubuh, Tubuh. amanah. Anak, amanah. Istri, amanah. Pekerjaan itu amanah. Kerja itu kata kerja. Kalau diberi awalan ke dan an jadi kata benda. Jadi kata yang dibendakan. Jadi kata pekerjaan itu amanah. Yang kita harus tanggung jawab kita sebagai Allah Subhanahu wa Iya. Ta'ala, bukan tanggung jawab sebagai orang lain. Nah, Yaitu. karena dia amanahkan ke Allah itu umpamanya seperti guru, dia amanahnya itu murid, seperti suami, ya amanahnya keluarga kan itu. Ya. Jadi harus kita benar-benar Allah yang menyuruh kita, bukan siapa-siapa kan. Jamaah itu kan amanah. Amanah jemaah. Masyarakat amanah. Ya. Bawaan amanah. Semua amanah. Berarti Itu. diamanahkan kita bawahan dan pemimpin, berarti kita Pemimpin punya amanah bawahan. bawahan, berarti apapun keadaan yang di bawah kita itu yang kita pimpin itu, apapun yang kekurangannya, bagaimana supaya dia bermanfaat, dia jadi pintar. Jadi kan tugas kita ya mengarahkan Ya, itu amanah kita. Amanahkan itu, Contoh mendidik itu. ya, contoh amanahnya bawahan, tandanya kurang tertib. kurang tertib. Maka perintahnya kurang ditertibkan. tertib. Jadi kita juga ada tugas kita itu. Iya, tugas jadi menertibkan itu kita jalankan karena diperintah Allah. kita itu ya, berarti harus kita jangan dibiarin ya. Kita menertibkan bawahan karena diperintah Allah. Lo tandanya apa? Tandanya bawahan kurang tertib. Amanahnya apa? Amanahnya bawahan. Tegur amanah itu. Amanahnya itu bawahan. Bawahannya ya. Bukan kata benda. Iya, bawahan ya. Tandanya nggak tertib. Perintahnya ditertibkan. Tertibkan. Lah, cara menertibkan itu juga sesuai dengan kondisi dan situasi pekerjaan, kondisi dan situasi orang, tingkat pelanggaran dan lain-lainnya. Oh, ada syarat-syarat di situ ya. Iya. Kalau bekerja seperti kantor, ada syarat-syarat, jangan terlambat, jangan tidak masuk
nanti kan ada syarat-syarat itu berarti harus disiplin karena itu betul. tanggung jawab pemimpin ya Pak. Ya. Ya. Kalau menertibkan bawahan tidak berdasarkan perintah Allah, ya, itu bukan ibadah. Tapi kalau menertibkan bawahan karena perintah Allah, itulah yang disebut ibadah. Itu sama-sama menertibkan bawahan. Berarti kalau kita menertibkan itu kemauan kita berego muncul ya. Ego muncul, kesombongan karena saya ego pemimpin muncul, ya Pak. kesombongan. Karena saya pemimpin, kamu gini ke sini ya. Itu sudah tidak mendukung ketauhidan kita, tidak lurus Allah lagi kalau begitu agama. Berarti kurang harmonis dari pembicaraan antar pemimpin sama bawahan itu. Dari cara menyampaikan juga harus kita cerdas membaca itu sih, jangan tersinggung bawahannya. Iya, itu pun ada tandanya. Kita harus cerdas membaca tanda ya. Karyawan yang ada yang bandel kalau hanya diingatkan pelan-pelan itu enggak empan dia. Ada yang gitu. Oh, lihat kondisi. Lihat kondisi. Ada yang baru disinggung sedikit dia sudah bisa melakukan. Ada yang sampai dihukum dia masih bandel. Sesuai dengan karakter karyawan. Jadi itu juga harus kita melihat karakter membaca itu ya. Ya, itu tanda yang diberikan Allah. Sebagaimana kejeniusan watak seseorang itu ya. Ya, betul. Jadi itu memang amanah itu kita ini nggak sama sebetulnya amanah itu ya Pak. Ya, enggak sama. Oh, tinggal di mana kita yang mengamalkan itu mungkin seperti itu tadi, seperti kita jadi pemimpin. Kalau pemimpin seperti keuangan ya. itu kan itu bagaimana bagian amanahnya itu seperti keuangan. Keuangan amanahnya uang. Nggak boleh diselewengkan kan. Boleh diselewengkan kalau mau uang ya. Jadi amanah selewengkan ya. Nggak amanah lagi itu. Iya. Berarti benar-benar dia itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kemauan dia kala-kali. Memang nggak tahu orang itu mungkin, tapi Allah tahu ya. Allah tahu. Mungkin karena itulah kehidupan seseorang itu ya mendapat karma buruk, karma baik, karma buruk mungkin terjadinya di situ ya Pak Jan. Jadi karma buruk, karma karma baik kira-kira menurut Pak Jan itu apa? Ini rodok melebar sedikit nih. Ya. Karma buruk itu mungkin karena karena kelakuan kita. Ya karena kita sendiri. Karena kita sendiri. Ya? Jadi kita itu menuai hasil dari tanaman kita sendiri. Oh. Ya, kita tanam padi ya akhirnya bisa panen padi. Tanam rumput bisa panen rumput. Tanam padi aja bisa panen padi campur rumput, apalagi tanam rumput. Oh. Iya berarti apa tanaman kita itu akan apa yang kita memanen kita apa yang kita tanam apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita tanam pokoknya kebaikan akan suatu saat nanti akan kita menuai dengan kebaikan. Kalau kita tanam dengan kejahatan akan menuai dengan ya kita tersikut dari kejahatan itu. Karma itu tadi jadi karma itu bikin bisa sakit-sakitan, karma itu bisa jadi ya sulit ekonominya, sulit jadi orang kaya, jadi karena dia bikin ulah, jadi karmanya itu karma buruk sama dia. Itulah berlaku hukum kausalitas ya. Oh, pasti dia mah. Pasti itu. Oh, pasti. Saya memang gini Pak Jen, saya pernah mendengar di suatu perjalanan baru-baru ini gini. Pak ini ya, seorang saya, apanya? Sebetulnya orang tabrakan itu, orang santet itu nggak kena santet. Kok bisa, Pak? Bukan karena nggak bisa. Kalau orang itu sebetulnya punya amal baik, ada stok amal baik, insya Allah itu orang itu selamat. Karena dia mungkin tabungannya tuh baik, ya sehingga disantet pun dia tuh mungkin ya mungkin bisa juga gitu ya. Bisa. Jadi bisa. Mungkin tanamannya sendiri. Oh, jadi tameng berarti termasuk tameng kebaikan gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, apalagi kita selalu sadar Allah. Jadi numpuk kebaikan kita numpuk lah. Jadi suatu saat nanti bisa jadi benteng Allah kita. akan melindungi kita. Berarti ya Allah itu karena amal kita itu perbuatan kita, Allah memberikan suatu kebaikan amalan kita sehingga ada orang menyerang kita,
mungkin nggak jadi diselamatkan oleh diselamatkan Allah gitu. karena kita di jalan-jalannya yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ya taala itu, ya. itu bisa Iya. jadi. Berarti ya itu kata-kata dari petani-petani dulu, apa yang kamu tanam itu akan membuai. Ya mungkin itulah dulu, tapi sekarang saya mulai ini loh. Kalau suatu ada orang itu nggak sukses, terus rumah tangganya hura-hara, terus ada masalah, ya mungkin ada di situ yang nggak baik dilakukan mungkin ya Pak Jen. Ya. Nah, iya. Kan kadang-kadang aku pernah gini, Mas Jen, dalam suatu rumah tangga orang itu sering ya masalah lah, masalah. Tapi tak usut memang ada satu baik dari suatu suami ini, rupanya dia itu ya selingkuh lah macamnya, sehingga bagaimana tuh ya akibatnya itu ya rumah tangganya ya mungkin karena itu dong, hukum karmanya itu sehingga nggak langgeng, bentrok panas gitu. Iya, ya itu yang kita tanggap akhir-akhir ini. Oh, kenapa orang nggak tenang, karena dia itu nggak jalan itu nggak benar ya. Ya. Oke Pak Kamai, ini waktunya masih panjang ya. Iya. Nanti tambah lagi wajahnya. Ya, kira-kira coba-coba tuh. Saya simpulkan ya. Jadi untuk bisa santai-santai saja, mari kita terus jalankan ATP, amanah tanda perintah. Kita harus pandai-pandai atau peka membaca tanda itu agar tidak salah dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, marilah kita tanam kebaikan agar kita memanen kebaikan pula. Kalau kita tanam kejahatan, maka akibat dari kejahatan itu akan kita rasakan pula. Nah, oleh karena itu mari kita senantiasa sadar Allah, terus berzikrullah, berzikir pada Allah, dan selalu mohon kekuatan untuk bisa berjalan lurus ke Allah sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu Pak Kamai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Jen, Mbak Bejo atas motivasinya itu yang selalu mengarahkan kita untuk menjadi baik. Jadi kalau kita jadi baik, kalau kita berjalankan dengan baik, pasti kita jadi baik, jadi orang selamat. Tapi kebaikan dan keselamatan itu bisa merasakan keluarga kita dan orang lainnya Pak Jen ya. Ya inilah yang sedikit bincang-bincang kami dalam di rumah ini dalam menjalankan amanahnya santai-santai saja sambil meminum kopi, nikmat rasanya kopi Gersik. Jadi akhir kata, kalaupun ada salah dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Sesuai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.